kita malam hari ini tokoh besar yang diakui tidak hanya di Indonesia, tapi juga di dunia internasional. Tokoh kita bukan tokoh rekaan, bukan tokoh tafsir, tapi tokoh real. Soekarno. Saya tidak tahu pengetahuan teman-teman tentang orang ini seperti apa. Kisah-kisah tentang beliau banyak, baik yang konotasinya positif, atau mungkin beberapa orang punya kisah yang konotasinya negatif. Konotasi loh ya, kalau konotasi itu berarti tafsir. Tapi yang jelas sumbangan beliau banyak dan luar biasa untuk Indonesia, dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kelahirannya tanggal 6 bulan Juni 66. Soekarno sendiri bilang tanggal lahir saya gampang diingat, 6 bulan 6. Ada yang bilang sebenarnya dia lahir 1902. Ada yang bilang dia lahir 1901. Ya masing-masing punya argumen. Bapaknya Jawa, ibunya Bali. Bapaknya Islam, ibunya Hindu. Jadi bapaknya ini kejawen, Islamnya Islam Jawa. Sukemi Sastro Diharjo. Makanya anaknya dinamakan Kusno Sastro Diharjo. Jadi nama aslinya Kusno. Tapi kok sampai umur 11 tahun Kusno ini sakit-sakitan terus. Orang Jawa kan kalau anaknya sakit-sakitan dianggap nggak kuat bawa nama. Akhirnya diganti Soekarno. Kalian juga begitu kalau merasa kok hidupnya susah terus. Sopo ngerti kamu salah jeneng. Kabotan jeneng kalau orang Jawa. Ya sopo ngerti loh kamu sejak dulu kok jomblo, nah untuk pacar-pacar, jangan-jangan namanya salah, ganti wae. Oke, mungkin namanya terlalu lugu, jadi kalau kenalan nggak menarik perhatian orang, bikin nama yang agak keren dikit. Oke, namanya kemudian diganti Soekarno. Tulisannya SOE. Cuma nanti Soekarno tidak suka dengan tulisan SOE itu, yang Soekarno itu, karena dianggap ejaan Belanda. Dia sendiri lebih suka ditulis biasa aja, Soekarno, bukan Soekarno. Meskipun nanti di naskah proklamasi Soekarno, karena itu tuntutan zaman itu, masih tidak konsentrasi urusan nama. Dapat nama Ahmad waktu naik haji. Nah, orang Jawa kan biasa waktu naik haji. Dan juga untuk memudahkan di imigrasi, karena orang luar negeri itu susah kalau ada nama cuma sak kata. Di Indonesia kan banyak nama yang hanya satu kata. Kalau di luar itu bayangannya nama itu minimal dua. Satu nama asli, dua yang belakang nama keluarga. Atau sebaliknya, yang depan nama keluarga, yang belakang nama asli. Cuma di Indonesia tradisi semacam itu tidak ada. Mungkin di antara kalian di sini ada loh yang namanya cuma satu kata. Bahkan di Indonesia ada yang hanya satu huruf. Wah, di TV kan banyak itu. Nama cuma satu huruf. Jadi itu yang kemudian ditambahi meskipun secara tidak formal dengan Ahmad. Namanya Ahmad Soekarno. Yang saya tahu di media ada orang yang namanya M. Jadi nama anaknya memang M. Kemarin ada bayi kembar 5, nama anaknya dinamai vokal A, I, U, E, O. Loh ini tidak bohong, memang ada ceritanya. Jadi punya anak kembar 5 ya capek-capek nyari nama satu aja kan susah biasanya. Tanya-tanya kiai kesuwen. Wis pokoknya biar gampang anaknya dikasih nama A, I, U, E, O. Biar lebih mudah kodenya. Kan kayak Maggie Z itu kan, Maggie Z berarti kakaknya, saudaranya 28, dia paling kecil. Yang paling besar Maggie A, Maggie B, Maggie C, sampai terakhir Maggie Z. Oke, kita lanjutkan. Soekarno waktu kecil ikut ayahnya di Tulungagung, Jawa Timur.
Ikut kakeknya di Tulungagung, terus ikut ayahnya pindah ke Mojokerto. Dari Mojokerto terus dia lulus sekolah, dititipkan di temennya ayahnya, namanya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Disitulah dia mulai meletik, mulai kenal tokoh-tokoh pergerakan zaman itu, Sarekat Islam, kenal Agus Salim dan kawan-kawan, kenal tokoh-tokoh cikal bakal pergerakan Indonesia di situ, termasuk tokoh PKI, termasuk tokoh Islam. Itu gurunya tokoh zaman itu adalah Cokro Aminoto. Kapan-kapan kita bahas orang ini karena Cokro Aminoto punya ide yang agak original tentang sosialisme Islam. Oke, dari Surabaya nanti dia terus kuliah di ITB. Makanya terus dia kos di Bandung. Setelah di ITB inilah dia mulai aktif ikut organisasi politik. Kalau di Surabaya dia sudah ikut Young Java. Di Bandung dia mulai merintis ikut organisasi yang nanti melahirkan PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian gara-gara PNI inilah nanti dia dipenjara. Dipindah-pindah, termasuk di Bandung ada penjara Sukamiskin. Nah, dari situ waktu sidang Soekarno bikin pidato yang luar biasa yang judulnya, untuk pledoinya Indonesia menggugat. Setelah itu dia dipenjara, dibebaskan, dipenjara lagi, dibuang ke Flores. Kemudian dipindah ke Bengkulu. Sampai tahun 42 kemudian ketika Jepang masuk dia dibebaskan. Jadi lama di penjara. Baru setelah itu dia ikut pergerakan-pergerakan, termasuk beberapa lembaga yang dibentuk oleh Jepang untuk persiapan kemerdekaan. Termasuk BPUPKI dan PPKI. Dan kalian gak perlu tak ceritain, mesti sudah ngerti sampai puncaknya 17 Agustus 45. Di situ dia jadi presiden. 3 bulan kemudian 10 November geger di Surabaya. Terus banyak kasus sampai kemudian ibu kota pindah ke Jogja, semacam-macam kalian pasti sudah ngerti yang gitu-gitu. Sampai tahun 65 dia geger-gegeran gara-gara konflik dengan Partai Komunis di Indonesia. Dan ceritanya sudah kalian lihat di film-film, nggak perlu saya detailkan. Soekarno dikenal luar biasa, tidak hanya di dunia politik, sebagai manusia dia juga luar biasa. Selama dia jadi presiden, banyak sekali dia dicoba untuk dibunuh. Ya biasa, orang besar itu kan memang banyak yang tidak suka, banyak yang ngincer, banyak yang tabrakan kepentingan. Kalau catatan pengawalnya dan banyak diakui orang, ya sekitar 7 kali dia coba dibunuh. Tapi katanya Megawati yang anaknya ya bisa sampai 23 kali percobaan pembunuhan untuk Soekarno. Meskipun nanti kemudian ya dia kalah oleh penyakit. Jadi sebelum PKI memberontak bulan Oktober itu, sejak Agustus Soekarno ini sudah mulai sakit. Ginjalnya agak tidak beres. Dan itu sakit ini berlanjut sampai 5 tahun dan akhirnya beliau meninggal tahun 70. Jadi 5 tahun. Jadi memang sejak awal sudah sakit. Berarti umurnya lahir tahun 1901, meninggal tahun 70, sekitar 69. Kalau 62 berarti sekitar 68. Jadi itu Soekarno. Yang saya ingat, Soekarno ini selain pernah diancam pembunuhan, dia juga pernah dijebak dengan video porno. Jadi ada
saya lupa namanya, agen CIA itu yang belakangan dia bongkar rahasia bahwa CIA itu pernah bikin video porno dengan aktor yang mirip Soekarno. Kemudian dicarikan lawan main yang artis juga mirip, agen dari Rusia. Terus disuruh main film porno. Rencananya film ini mau disebarkan untuk menjatuhkan Soekarno, tapi tidak jadi. Dan dibongkar kemudian. Oke, dan itu antara lain ancamannya. Ya meskipun ancaman-ancaman yang lain banyak.